utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Sampai gebrak meja, sampai keras sekali, karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Tanggapan Anda, Mas Anies? Ini ya, nah sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha Mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu, sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Okay? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras. Bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Demokrat menginginkan ditetapkan segera. Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru? Ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja? Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar. Nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Kita serahkan pada Allah. Tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Artinya nggak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain, Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana,
maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan. Oke? Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini karena disebutkan dalam press conference seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi, begini pada malam itu, sore itu hari Selasa, sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain, sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini Mas Anies, saya mau mengklirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. ya itu kan dalam percakapan. Dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi. Mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman saya dua-duanya bilang, "Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket." Mas Anies, saya tahu Anda membacakan itu dan bolehkah saya melihat teks itu, Mas Anies? Apakah Anda keberatan menunjukkannya ke pemirsa Mata Najwa teks itu? Boleh. Ini teks yang Anda kirimkan ke Mas Sudirman Said ya? Ya, boleh. Dan saya katakan gini, kita sampaikan apa adanya, serahkan pada Allah. Biar Allah yang atur. Ikhtiar kita untuk mencapai kesepakatan sudah selesai. Dan dua utusan Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Willy, dua-duanya tegas, tidak bersedia sekarang. Tidak mau, mereka tidak seperti garisnya Pak SP, tidak menolak, tapi tidak mau sekarang.